Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam sesi kuliah belanja negara ya. Kali ini kita akan membahas mengenai dokumen ya, daftar isian pelaksanaan anggaran. Jadi dalam pelaksanaan APBN untuk suatu tahun anggaran itu dimulai ya, sebelumnya dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, yaitu terwujudnya daftar isian pelaksanaan anggaran atau kita kenal namanya DIPA. Sederhananya begini, misal masing-masing kantor Kementerian Perhubungan di banyak tempat di Jakarta ataupun di luar Jakarta membuat usulan anggaran dilakukan oleh masing-masing satuan kerja atau kantor ya. Kemudian di level pusatnya dibahas secara trilateral antara Kementerian Perhubungan dengan dua pihak lagi. Disesuaikan di sana antara tujuan penggunaan anggaran dan juga disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Nah, ini sudah satu pertanyaan ya. Siapa pihak trilateral untuk anggaran Kementerian Perhubungan ini? Satu soal ya. Berikutnya, daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tadi merupakan dokumen yang disusun oleh pengguna anggaran dengan grupnya tadi ya, satuan-satuan kerja, kantor-kantor daerah tadi, menjadi RKK, Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang APBN, dan kemudian ditindaklanjuti dengan apa? Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Rincian ini kemudian ya disahkan oleh Kementerian Keuangan. Ya, nanti wujudnya muncullah dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran tadi atau DIPA ya. Fungsi DIPA selain sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satuan kerja dan dasar pencairan dana, ya, DIPA juga berfungsi sebagai alat pengendali. Ya, alat pengendali karena di sana adalah kegiatan-kegiatannya apa saja, anggarannya berapa, ya. Sebagai alat pelaksanaan, juga sebagai alat pelaporan dan pengawasan APBN dan perangkat ya, akuntansi pemerintah. Di samping itu, DIPA untuk dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Ya. Jadi DIPA juga merupakan sarana penuangan anggaran terkait bagaimana mewujudkan strategi-strategi pembangunan nasional. DIPA ya dikenal dengan dua ya. Pertama DIPA bagian anggaran, DIPA bagian anggaran. Ya, DIPA-nya pengguna anggaran ya. Untuk Kementerian Lembaga itu menyangkut DIPA Induk dan DIPA Pendidikan. Ya, yang di luar kewenangan Kementerian Lembaga tadi ada juga namanya DIPA bagian anggaran bendahara negara, DIPA BA BUN yang untuk non Kementerian Lembaga. Ini dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagai bendahara BUN. Jumlah DIPA Induk, ya DIPA Induk itu adalah DIPA untuk organisasi, fungsi-fungsi peran organisasi di Kementerian Lembaga, ya. Umumnya adalah di eselon 1, itu berjumlah sekitar 287 buah. Sedangkan DIPA Pendidikan itu DIPA yang ada di masing-masing satuan kerja namanya. Ya, masing-masing satuan kerja itu punya dokumen anggaran itu tadi ya. Itu ada sekitar 24.000. Dasar untuk menyusun DIPA tadi apa? Ya, pertama adalah Perpres rincian APBN. Berikutnya ya pembahasan dari RKKL. Yang kedua juga pembahasan dari BUN, Bendahara Negara. Berikutnya memperhatikan juga BAS, Bagan Akun Standar. Ketika kita sudah memiliki DIPA, maka kita bisa mencairkan anggaran. Tapi ada beberapa pengecualian, ya. Tapi sebenarnya nggak banyak ini yang dikecualikan. Jadi DIPA dikecualikan belum dapat dieksekusi. Misalkan karena apa? Karena alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan dokumen sebagai dasar pengalokasian anggaran,
yaitu perlu disetujui lagi oleh DPR, perlu sesuai Bappenas untuk dana optimalisasi, ya, perlu review audit dulu dari BPKP, atau perlu diberi mendapat nomor dulu lah, register untuk pinjaman dan hibah luar negeri. Berikutnya, DIPA belum dapat diikuti karena apa? Alokasi anggaran yang masih terpusat, belum didistribusikan ke satker daerah. Satker daerah akan mendapat porsi berapa? Belum terbagi seperti itu. DIPA belum dapat diikuti karena apa? Masih merupakan output cadangan. DIPA belum dapat diikuti karena apa? Alokasi anggaran yang digunakan, ya, masih merupakan pengesahan atau tunggakan tahun anggaran yang lalu, perlu audit dan revisi. DIPA mempunyai tanggal pengesahan, ya, penetapan DIPA Induk dilakukan oleh Dirjen Anggaran atas nama Kementerian Keuangan. Sedangkan surat penetapan DIPA petikan yang untuk masing-masing satker tadi itu sudah bisa diterima di bulan Desember sebelum mulainya tahun anggaran. Jadi kita mengenal DIPA Induk dan DIPA petikan. Jadi surat penetapan DIPA Induk, ya, itu memuat alokasi anggaran menurut eselon 1. Ya, eselon 1 di kementerian lembaga. Sedangkan DIPA petikan memuat alokasi anggaran untuk masing-masing satuan kerja. Penyerahan dokumen anggaran DIPA merupakan tahap akhir dari perencanaan anggaran dan menjadi tahap awal untuk pelaksanaan anggaran. Berikutnya dalam langkah belanja ini kita mengenal pembagian atau rincian menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Ini bisa kita ketahui di pasal 11 lah Undang-Undang 17 tahun 2003. Silakan dicermati di sana ya. Organisasi, fungsi dan jenis belanja itu apa? Ya, rincian itu membahas tentang apa? Organisasi itu bagaimana? Fungsi itu bagaimana? Jenis belanja bagaimana? Mungkin jawabannya Anda carilah di bagian penjelasannya. Berikutnya dalam pelaksanaan anggaran ini DIPA kita mengenal namanya pengguna anggaran. Ya. Jadi setiap pengguna anggaran dapatlah dia memiliki dokumen DIPA tadi ya DIPA Induk. Bagaimana pembentukan pengguna anggaran ini? Ya, pembentukan pengguna anggaran ini ya harusnya berdasar apa? Jadi suatu terciptanya pengguna anggaran dia tercipta karena undang-undang. Undang-undang mengamanatkan pembentukan BNPB. Nah, maka dia sebagai pengguna anggaran. Atau PP, peraturan pemerintah, atau Pepres. Seperti pembentukan LKWP, itu ada Pepresnya, maka dia sebagai pengguna anggaran. Yang menyatakan bahwa pimpinan organisasi atau lembaga perorangan ditetapkan sebagai pengguna anggaran. Berikutnya, bagaimana satuan kerja yang bisa memiliki DIPA? Ya, semua satuan kerja memiliki DIPA. Ya, bagaimana kalau membentuk satuan kerja yang baru? Itu bisa dengan kriteria apa? Memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas, suatu kantor ya. Di sana ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan dan akuntansi. Memiliki tugas yang jelas, ada volume kegiatan ya, dan menentukan anggaran, adanya penugasan dan sebagainya. Ya, ini yang saya sampaikan dalam pengantar mengenai DIPA ya. Sekian. Jadi ada 2 PR ya, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Nah, direkap yang punya nomor absen 11 ya. Yang punya absen 11 tolong direkap dan dikumpulkan di Jumat pagi. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.